Prospeknya tanaman buah tabu lampot itu bagus di lahan-lahan perkotaan maupun pedesaan. Karena orang sekarang pengen melihat rumah itu indah berbuah. Pasar tabu lampot hampir dari kalangan bawah sampai atas, dari pegawai negeri rendahan sampai bupati. Kalau yang pernah kita jual yang paling tinggi ya itu bisa sampai 6 jutaan kalau tabu lampot itu. Halo warga Tani Link TV, perkenalkan saya owner dari Wit Gede Tabu Lampot Jogja di Binaran Kulon, Sri Mulyo Piungan, Bantul. Ya, saya spesialnya di tabu lampot, tanaman buah ya. Jadi kita budidaya tabu lampot untuk melayani Jogja dan sekitarnya. Jadi konsumen saya di Jogja, areal Jogja, Solo, Purworejo. Kalau yang online kita biasa sampai ke Aceh, Kalimantan, Papua, sampai dengan kargo pesawat. Kalau awalnya ya iseng dari hobi saja. Saya berawal dari betul-betul dari kesenangan ya. Jadi lanjut ke bisnis tanaman tabu lampot itu karena melihat prospeknya tanaman buah tabu lampot itu bagus di lahan-lahan perkotaan maupun pedesaan. Karena orang sekarang pengen melihat rumah itu indah berbuah. Itu yang saya bidik bahwa oh ternyata prospek melihat hobi-hobi saya itu ternyata banyak diminati untuk dibeli. Ya, dari situlah saya berangkat bahwa ternyata tabu lampot prospek untuk dikembangkan di perkotaan maupun di pedesaan. 16 tahun yang lalu, 16-17 tahun yang lalu kita kembangkan tabu lampot itu. Sebenarnya kami melayani juga untuk tanaman-tanaman perkebunan yang di lahan. Cuma kita juga melayani, kita menyediakan pot-pot yang besar untuk khususnya orang-orang perkotaan yang punya lahan sempit. Nah, mereka menginginkan tanaman buah, lingkungannya hijau tapi berbuah, ya oke lah kita main di tabu lampot untuk melayani di pot. Tabu lampot sebenarnya lebih cenderung ke hiasan halaman rumah. Kalau mau kita mengejar buahnya agar lebih banyak, ya mending kita lahankan. Jadi tanaman-tanaman itu fungsinya cuma untuk estetika lah, halaman rumah saja kalau tabu lampot itu. Perawatan tabu lampot mudah karena kita hidup di iklim tropis ya. Banyak tanaman buah yang bisa kita pot asal tetap kena sinar. Jadi tabu lampot itu syarat utamanya adalah sinar matahari yang di atas 50%. Itu kita bisa maksimalkan buahnya. Jadi mulai dari kelengkeng, apokat, jambu air, jambu biji, itu mudah sekali untuk dikembangkan di tabu lampot. Ini jambu mete ya, pesanan Bupati Gunung Kidul, Bu Indah. Ini sudah mau bunga. Nah, ini jenis-jenis manggis. Manggis juga udah kita kirim ke Bu Indah. Ini jenis apokat Miki dan TA21. Nah, ini kita lihat nah, ini seperti duet. Ini duet ini mudah sekali di tabu lampot. Berbuah mudah sekali di tabu lampot. Ini di pot sangat mudah. Pot diameter cuma berapa itu? 60. Diameter 60 sudah bisa buah.
Karena apa? Kita kerdilkan dengan sering kita pruning. Jadi vegetatifnya kita, pertumbuhan vegetatifnya kita kurangi untuk memunculkan generatifnya. Jadi ini mulai baru sekali ini ya kita mulai pentil, ini mulai buah. Artinya pohon sebesar apapun di alam, buah tropis itu insya Allah bisa di pot. Kecuali durian ya, karena durian punya karakter yang sangat besar. Ini jeruk siem contohnya ya. Ini jeruk siem itu dulu lebat sekali buahnya. Ini perlu perawatan kembali agar buah nantinya buah lagi. Jadi habis buah kasih lagi pupuk organik padat, yaitu bisa dari kotoran kambing yang sudah difermentasi atau ayam, kotoran ayam. Lalu pupuk unsur NPK, N-nya yang tinggi, yang kandungan N-nya tinggi, nitrogennya yang tinggi. Nanti kita suburkan lagi. Jadi bentar lagi kalau sudah cabang-cabangnya sudah cukup kuat, kita NPK yang kaliumnya tinggi, fosfatnya tinggi, nanti buah lagi. Ini ya, seperti kelengkeng new crystal. Kelengkeng new crystal ketinggian baru 1/4 lah ini dari pot, dari planter bag, tapi sudah bisa berbuah. Kalau di alam ini bisa sampai 15 meter, tapi di pot 1,5 meter, 1 meter aja bisa dibuahkan. Jeruk pamelo. Pamelo, jeruk Bali, ada orang nyebut jeruk Bali. Kalau di sini biasa dibilang juga jeruk gulung. Ini di planter bag 35 liter bisa buah. Ini juga, ini black sapote. Ini tamanan buah dari Meksiko. Nah, rasanya coklat kayak puding. Ini jambu cincalo ya. Nah, ini 2 in 1 disambung dengan jambu kusuma merah. Jadi satu pohon terdiri dari 2 jenis, yang satu hijau, yang satu merah. Kalau jambu harus dibungkus kalau mau aman dari lalat buah. Jadi nanti tidak busuk. Jadi jambu itu begitu bunganya rontok, habis penyerbukan langsung kita bungkus pakai plastik, itu lebih aman. Ini apokat TA21 ya. Ini kelebihannya dagingnya tebal, bijinya kecil. Mirip beratnya sama Miki. Buah juga legit, gurih, rasa mentega. Jadi dia lebih adaptif, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi bisa berbuah. Persis sama Miki, cuma bijinya lebih kecil ini. Ini yang sekarang baru banyak dicari orang, baru viral. Kita punya koleksi buah berapa ya? Sekitar mungkin 50 item. Baik itu yang jenis-jenis langka maupun yang biasa ditanam di perkebunan rakyat. Jadi seperti di sini ada anggur Brasil, mame sapote, black sapote, juga miracle fruit, juga tanaman-tanaman baru yang baru banyak dicari, misalnya seperti tadi apokat TA21. Jadi kita berusaha melayani keinginan masyarakat saat ini. Gitu. Media tanam di tabulampot saya pakai 1-2-1. Jadi 1 tanah, 2 sekam lapuk, 1 pupuk. Itu pupuk itu kita tambah per 3 bulan sekali. Jadi kita tambah di atasnya, kita siram, nanti nutrisinya turun, keserap sama akar. Jadi pupuk organik juga, pupuk kimia kita juga kasih. Seperti NPK 1616 itu adalah pupuk komplit ya. Nah, kalau kita sudah waktunya fase generatif, fase pembuahan, ya kita kasih yang fosfat kaliumnya lebih tinggi, yang mempercepat buah.
melihat perkembangan dari perumahan yang semakin masif ke kampung maupun di perkotaan, itu saya yakin prospek sekali Tabu Lampot untuk penghias halaman rumah orang-orang yang baru punya rumah, karena pengen teduh, berbuah. Jadi saya yakin bahwa prospek ke depan Tabu Lampot akan lebih cerah dengan perkembangan pemukiman masyarakat yang semakin hari semakin merembet ke pedesaan. Pasar Tabu Lampot hampir dari kalangan bawah sampai atas, dari pegawai negeri rendahan sampai bupati, sampai ada gubernur Akabri, wakil gubernur juga pernah main ke sini. Jadi sangat prospek sekali usaha untuk semua kalangan. Jadi barang yang saya produksi ini adalah untuk segala kalangan, baik kalangan bawah maupun kalangan atas. Kalau yang pernah kita jual yang paling tinggi ya itu bisa sampai 6 jutaan kalau Tabu Lampot itu. Tabu Lampot ya jenis-jenis yang langka seperti Mami Sapote itu kan masih cukup langka. Terus dulu kita waktu anggur Brasil kita punya besar-besar, dulu juga belum begitu banyak di Jogja, bisa tinggi Tabu Lampot anggur Brasil itu. Ya karena lahan orang perkotaan kan sekarang tidak seperti di pedesaan. Orang desa lebih punya lahan yang luas, sedangkan orang perkotaan kan halaman kan paling 2 meter, 3 meter. Yang penting kena sinar, kita masih bisa taruh Tabu Lampot. Arah orang kota kan dia pengen sejuk, pengen berbuah, bisa berbuah, maka Tabu Lampot pilihannya. Sudah bergeser, kalau dulu hiasan-hiasan Tabu Lampot, tanaman-tanaman hias, mungkin sekarang orang udah bergeser bagaimana punya 2 fungsi. Di samping hiasan juga kita bisa konsumsi buahnya, kan gitu orang. Kalau bagi pemula untuk main Tabu Lampot, milih tanaman-tanaman yang mudah buah dulu, yang ada di sekitar kita. Jadi misalnya jambu, jeruk, jambu biji, kelengkeng itu kan lebih mudah ya, umum kita pelihara. Bisa treatment tidak ada treatment khusus untuk penanggulangan penyakit maupun untuk pembuahan, itu lebih mudah di pot. Buah bisa setahun aja bisa buah Mas, dari misalnya jeruk, kelengkeng setahun aja dibuahkan bisa di pot itu. Jadi tergantung kita. Kalau sekiranya sudah wadah, sudah sesuai besarnya, sudah waktunya kita buah, ya kita pupuk buah gitu bisa. Kita rangsang dengan kalium fosfatnya yang tinggi, nanti bisa buah. Jadi umur bisa sampai 5 tahun dalam pot itu, biasa. Kalau besar tentunya tetap pengen di Tabu Lampot, ya kita kalau sudah akar sudah penuh, kita copot, kita kurangi akarnya, kita pangkas akarnya, kita tanam lagi, pangkas di atasnya, jadi kita pruning, jadi pohon itu tidak terlalu besar di pot. Yang penting kita rajin pruning, rajin ganti media, pupuk, nanti tetap bisa. Kalau penyiraman tergantung pas waktu kemarau ya, kita minimal dalam pot itu sehari sekali. Kalau waktu hujan ya kita melihat kondisi media udah kering ya kita siram. Kalau masih basah nggak usah perlu disiram. Kalau pemupukan misalnya NPK itu NPK 16-16 kita sebulan sekali, tidak usah perlu banyak-banyak, misalnya 2 sendok setiap sebulan. Terus organiknya, padatnya kita kasih 3 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali kita tambah. Kita sering diundang khususnya petani-petani kota ya, kelompok-kelompok tani kota itu untuk jadi narasumber. Juga ada kunjungan-kunjungan wisata edukasi di sini. Kita beberapa kali kita bisa datang ke sini karena kita punya joglo, punya tempat. Di samping untuk hiasan tentunya hasilnya juga ada. Oksigen di lingkungan di mana tanaman itu ditanam tentu saja
akan memberikan kesegaran tersendiri bagi penghuni rumah itu kan. Dari liputan ini saya kira cukup, dan saya ucapkan terima kasih sekali pada warga Tani Link TV yang sudah sudi berkunjung ke kebun saya. Salam Tani Link TV, bisnis agri tak pernah mati.